Shalom, selamat pagi Surfers. Senang sekali bertemu dengan teman-teman di pagi ini. Dan saya rindu bahwa kita bisa bersama menyembah Tuhan, semakin mengenal dan semakin mengasihi Dia. Saya ingin membacakan satu Mazmur, yaitu dari pasal 95 ayat 6 sampai 7a, yang berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dan topik hari ini kita mau bicara tentang bertelut menyembah Tuhan. Bow your knees. Sedikit review dulu ya. Selama 3 minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang postur ibadah ya. Ada apa saja? Mungkin teman-teman bisa menyebutnya di live chat ya. Dan mungkin ada yang mau mencoba melakukan gerakannya supaya mudah untuk diingat. Lift your hands, bring your gifts, pour out your heart. Dan sekarang bow your knees. Nah, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama belajar apa yang menjadi perkataan firman Tuhan tentang hal ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Engkau pagi ini. Kerinduan hati kami Tuhan bahwa kami terus membuka telinga kami kepada firman-Mu. Membuka hati kami untuk menangkap apa menjadi isi hati-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak mengeraskan hati kami. Tetapi biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang lembut, yang digarap oleh kuasa dari Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan, ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam hati kami dan hidup kami. Ini Tuhan diri kami, dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memakai dan berkenan menggunakannya sebagai alat di tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita belajar sebuah postur, yaitu bow your knees. Sama-sama katakan bow your knees. Bertelut atau berlutut menyembah Tuhan. Sikap atau postur ini paling jarang dilakukan secara harafiah di konteks ibadah yud kita. Tapi kita pernah melakukannya di momen khusus. Mungkin teman-teman ada yang ingat waktu kita menjalani masa Prapaskah, kita ingat pernah mengadakan doa keliling ya di gedung Wave ya. Kita berjalan dari pos ke pos lainnya. Lalu ada salah satu pos di mana kita diminta untuk silent, kemudian berlutut berdoa. Mungkin teman-teman ada yang ikut ya acara ini. Terus terang saya pribadi merasa kangen ya dengan kegiatan seperti ini. Setelah perjalanan 1,5 tahun lebih ini kita mengalami pandemi. Hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang ngangenin ya. Saya percaya teman-teman di rumah juga rindu hal-hal seperti ini. Dalam ibadah yud kita ini sebetulnya postur bertelut menyembah Tuhan ada bentukan lainnya ya, tapi dengan sebuah maksud yang sama, yaitu apa? Menundukkan kepala. Ya mungkin worship leader atau juga hamba Tuhan pernah mengucapkan kalimat seperti ini, mari kita menundukkan kepala berdoa, atau mari kita menundukkan kepala menerima berkat Tuhan. Nah, kata menundukkan kepala ini adalah menunjukkan sebuah postur ya, bahwa kita merendahkan diri menyembah Tuhan. Bertelut menyembah, to bow down, to kneel in worship merupakan sikap ibadah yang penting. Saya ingin menyampaikan 4 alasan mengapa bertelut menyembah di hadirat Allah menjadi sesuatu yang penting dan menolong kita untuk bertumbuh
Yang pertama adalah to kneel in awe. Ya. Bertelut dengan kekaguman. Tuhan kita itu Allah yang mengagumkan. Ya. Dia pencipta yang hebat, dia dahsyat, penuh kuasa, berdaulat, dia kudus. Karena itu berlutut menyembah, menundukkan diri di hadapan hadirannya dengan rasa hormat, kagum, takjub, ya kan? Dengan takut yang kudus merupakan respons yang masuk akal, yang logis dan layak. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11 menggambarkan dengan sangat baik sekali respons ini. To kneel in awe. Dari keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Luar biasa ya, indah banget ayat ini. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kepopuleran kita, kehebatan kita, jabatan kita, kepandaian kita. Begitu kita berada di hadapan Allah, semua manusia, besar, kecil, miskin, kaya, tua, muda, tersungkur pada kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Di depan raja atas segala raja itu, kita tanggalkan, kita lucuti semua hal yang kita anggap membanggakan dalam hidup ini. Ketika kita di hadapan Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya. Hal yang kedua, alasan yang bisa menolong kita untuk mengerti mengapa kita bertelut menyembah Tuhan. To kneel in pursuit. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di Markus 10 ayat 17. Seorang laki-laki, hidupnya sudah mapan dan terpandang. Dia pikir sudah memiliki segala sesuatu yang diinginkan. Tanpa dia sadari ada sesuatu yang masih hilang. Dan itu yang paling dibutuhkan manusia. Apa itu? Keselamatan. Hidup yang kekal. Oleh sebab itu di Markus 10:17 dikatakan bahwa ketika dia mendapati inilah yang dia kehilangan ini yang dia butuhkan. Maka dia bertelut di hadapan Yesus. Ia bertanya dan mencari jawaban atas apa yang menjadi kehilangannya. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mungkin sekarang ada yang berada dalam situasi seperti ini. Mungkin kita ini seorang pengejar ulung, ya. Kita mengejar segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kita menyadari bahwa itu bukan yang kita butuhkan. Kita sadari bahwa kita bukan seorang pengikut Tuhan yang berkomitmen. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak menjadikan Dia satu-satunya pribadi yang kita utamakan. Kita tidak menjadikan Dia pribadi yang kita kejar dalam hidup kita. Kita tidak mengikut Yesus sepenuh hati.
Bahkan mungkin di antara kita juga merasa ada yang sedang merasa gamang, ya. Merasa kehilangan apa yang dipercayai. Bahkan mungkin juga bertanya-tanya, apakah Allah sungguh ada? Teman-temanku yang kasih dalam Tuhan, tahun 1949, seorang penginjil hebat pada zaman itu yang memberkati generasinya, bernama Billy Graham. Usianya waktu itu kurang lebih 30-an tahun. Ia bergumul dengan imannya, dia tergoncang karena temannya, sahabat baiknya itu tidak percaya kepada Alkitab lagi. Sahabat baiknya itu tidak lagi meyakini Tuhan. Billy mengingat apa yang dikatakan sahabat itu kepada dia. Billy, kamu sudah ketinggalan zaman 50 tahun. Orang-orang tidak bisa lagi menerima Alkitab sebagai karya wahyu. Seperti yang kamu percayai sekarang, imanmu itu terlalu sederhana. Ya. Billy Graham mencari-cari jawabannya dalam Alkitab atas semua yang diucapkan oleh Templeton ini. Dia terus memikirkan keputusan Templeton untuk meninggalkan iman Kristennya. Dia berdoa, dia merenungkan firman Tuhan. Dalam pergumulan yang begitu berat ini, di bawah sinar bulan di pegunungan San Bernardino, segalanya mencapai klimaksnya. Dengan menggenggam Alkitabnya erat-erat, Billy Graham berlutut dan mengakui bahwa dia tidak mampu menjawab sebagian pertanyaan filosofis maupun psikologis yang diajukan oleh sahabatnya ini dan juga orang-orang yang lain. Dia bilang begini, aku sedang mencoba untuk menjadi setara dengan Allah, tetapi masih ada hal-hal yang tak terucapkan. Akhirnya Roh Kudus membebaskan, memerdekakan aku untuk mengucapkannya. Bapak, aku menerima ini sebagai firman-Mu dengan iman. Aku akan mengizinkan imanku mengalahkan pertanyaan-pertanyaan kebimbangan intelektualku. Dan aku percaya bahwa Alkitab ini adalah firman yang Tuhan wahyukan. Aduh, Billy Graham bangkit dengan air mata yang berlinang-linang. Dia merasakan, kuasa Allah itu turun. Dan dia merasakannya setelah sekian berbulan-bulan tidak dirasakannya. Dia bilang begini, tidak semua pertanyaanku terjawab. Tetapi sebuah jembatan besar telah kulalui. Dalam hati dan pikiranku aku tahu sebuah peperangan rohani dalam jiwa telah terjadi. Dan aku menang. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya ingin sekali mendorong teman-teman yang sedang bergumul tentang iman, sedang ragu terhadap Tuhan, sedang bimbang terhadap kebenaran Alkitab. Apapun yang sedang kamu alami hari-hari ini, datang bertelut kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang mencari Tuhan. Bertelutlah di hadapan Dia. Dan percayalah bahwa Tuhan mendekat kepadamu. Alasan ketiga, to kneel in repentance. To kneel in repentance. Dari waktu ke waktu masing-masing kita butuh bertobat. Betul enggak? Ya, kita butuh bertobat. Dan kisah menarik dari Petrus di Lukas 5 ayat 8. Simon Petrus yang melihat hal itu pun, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Perhatikan bahwa ia tersungkur, berlutut, menyatakan pertobatannya. Hal yang terindah ialah Yesus tidak pernah memalingkan wajahnya dari seorang pendosa yang bertobat. Sekali lagi saya mau highlight ini. Tuhan Yesus tidak pernah memalingkan wajahnya dari seorang pendosa yang bertobat. Lebih dari itu, Tuhan memberikan visi baru untuk hidupnya. Menjadi penjala manusia. Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ketika kita telah berbuat dosa, hati ini tuh ada rasa bersalah. Ya, kita gak enak sama Tuhan.
malu sama Tuhan, kita ingin kabur, kita ingin mundur, kita ingin menjauh dari hadirat Tuhan. Tuhan mengerti nggak yang kita rasakan? Ya, dia mengerti sekali. Tetapi Tuhan mengundang engkau dan saya datang bertelut di hadapan hadiratnya. Tuhan tidak mau kita kabur. Tuhan ingin kita datang ke hadiratnya. Dan katakan, Tuhan, saya sudah melakukan hal yang salah. Saya sudah berdosa. Maukah engkau mengampuni saya? Ini yang perlu kita doakan. Firman Tuhan menjamin demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Alasan keempat, mengapa menyembah Tuhan, bertelut di hadapan hadiratnya, itu menjadi sesuatu yang penting dan menolong kita bertumbuh. Karena to kneel in submission, bertelut menyatakan penyerahan kepercayaan kita kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin ada nggak area dalam hidup kita ini yang kamu nggak ingin lepaskan, ya? Karena kita ingin mengendalikan area ini, ya kan? Mungkin juga ada area di mana kita nggak mau serahkan kepada Tuhan. Kita ingin lakukan dengan cara sendiri. Dengarkan baik-baik. Tuhan telah mencari engkau dan saya bertahun-tahun, tetapi kita selalu tidak mau berserah. Ya, kita tidak mau berserah kepada rencana Tuhan yang sebetulnya jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang engkau dan saya perlu lakukan? Kita berlutut di hadapan Tuhan, berserah pada rencana Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu. Ia mengambil waktu berdoa, ia bertelut di hadapan Bapaknya. Ia berserah. Makanya dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Wow, ini satu doa yang luar biasa. Menyatakan satu submission, penyerahan total kepada Tuhan. Rencananya jauh lebih baik dari rencana kita. Saya suka sekali dengan satu reels, nanti teman-teman lihat. Simple aja, ada suara anak kecil yang berkata demikian. Nanti teman-teman dengarkan ya, reels ini. So, it's alright God, okay, I trust you. Sebuah kalimat yang luar biasa. Simple, tapi mengingatkan kita. Submit, berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya, rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana yang kita punya. Yang kita susun, yang kita buat. Rencana apa yang sedang kalian buat hari-hari ini? Yang kalian tidak mau serahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan meminta engkau dan saya belajar menyerahkan rencana ini kepada Tuhan. Dan membiarkan rencana Tuhan yang bekerja. So, let us kneel before God. In awe, in pursuit, in repentance, in submission. Mari kita berdoa. Mari kita merendahkan hati kita, menyatakan sebuah penyerahan, percaya, berserah, tunduk kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami tentang sebuah postur yang penting yang selama ini
tidak kami pahami atau kami abaikan. Kami bersyukur kami diingatkan untuk selalu takjub sama Tuhan. Kami suka lupa Tuhan untuk kagum, untuk respect dengan kekudusan Tuhan. Kami mohon ampun, kami suka seenaknya sama Tuhan. Kami juga bersyukur diingetin bahwa kami perlu mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur sekali ada relasi yang Tuhan selalu jaga. Sehingga kami, sewaktu kami mau lari jauh dari Tuhan, sewaktu kami ragu, Engkau tetap ada di sana bersama kami. Terima kasih juga Tuhan untuk jaminan Engkau selalu mengampuni kami. Sehingga di saat kami merasa malu dengan setiap dosa yang sudah kami perbuat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan. Terima kasih juga Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengingatkan kami untuk belajar berserah sama Tuhan. Menyerahkan setiap rencana kami dan belajar berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang selalu belajar bertelut di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah pagi ini dengan mengambil sebuah sikap hati, postur, menundukkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita terima berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang nyata melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, yang menebus dosa-dosa kita dan menjadikan hidup kita berarti. Kiranya pimpinan dan karya Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing kita untuk setia melakukan perintah Tuhan. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencana